Bagi yang mau hamil dan rencana program hamil dan lagi hamil trimester pertama dan mau mencegah terjadinya kecacatan pada janin, di sini tempatnya. Kamu harus tongkrongin dan kita harus lihat videonya. Kita akan membahas tentang TORCH, yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex. Halo sahabat sehat, kali ini bertemu lagi dengan saya Dr. Stella dan kita akan membahas tentang TORCH. Apa itu TORCH? TORCH adalah singkatan dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex. Kenapa sih kita penting membahas infeksi TORCH ini? Karena infeksi TORCH ini dapat ditularkan dari si ibu hamil ke bayinya melalui darah tali pusat. Jadi, apabila si ibu hamil ini terinfeksi dengan TORCH, maka infeksi tersebut akan menyebabkan cacat pada janin. Bagaimana sih cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya hanya dengan satu cara, yaitu dengan memeriksa darah laboratorium. Apa saja yang diperiksa? Yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Apa itu imunoglobulin? Imunoglobulin adalah antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita akibat masuknya virus ataupun bakteri tersebut. Nah, yang diperiksa adalah imunoglobulin M, di mana imunoglobulin M ini akan menggambarkan infeksi 6 bulan terakhir atau infeksi yang baru saja terjadi. Dan imunoglobulin G akan menggambarkan infeksi dulu pernah terjadi. Nah, kemungkinan besar infeksi tersebut sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Jadi, apa saja yang perlu diperiksa untuk TORCH ini adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin G dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex. Nah, kapan sih waktu terbaik untuk memeriksakan ini? Waktu terbaik adalah saat mau menikah, jadi premarital screening, atau saat berencana untuk hamil, baik itu kehamilan pertama, kedua, ketiga. Jadi setiap kali kehamilan adalah episode baru, jadi kita akan periksa kembali. Atau saat hamil di trimester pertama. Trimester pertama adalah usia hamil 0 sampai 14 minggu. Kenapa sih pentingnya kita harus mendeteksi infeksi TORCH ini? Karena efek yang diberikan infeksi TORCH kepada bayi ini cukup besar. Mulai dari lahir prematur, kecacatan otak seperti hidrosefalus atau cerebral palsy, kebutaan, tuli, dan juga cacat-cacat lainnya. Oleh karena itu penting sekali untuk deteksi dini adanya infeksi tersebut. Dan beberapa infeksi seperti contohnya Toxoplasma, kita sudah memiliki obatnya yang dapat diberikan pada ibu hamil dan merupakan obat yang aman dikonsumsi. TORCH ini ada gejala atau tidak? Sayangnya 70% penderita TORCH, ibu hamil yang terkena TORCH ini tidak memberikan gejala yang jelas atau kadang-kadang bahkan tidak bergejala. Jadi satu-satunya deteksi hanya dengan menggunakan laboratorium darah. Nah, kita masuk membahas satu persatu ya. Kita mulai dengan Toxoplasma. Toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut sebagai Toxoplasma gondii. Nah, Toxoplasma ini dapat ditularkan dari makanan. Contohnya makanan-makanan mentah, yaitu daging yang tidak dimasak dengan baik atau sayuran dan buah yang tidak dicuci dengan baik ataupun terpapar dengan tanah yang terdapat feses atau kotoran dari hewan berbulu seperti contohnya adalah kucing. Nah, Toxoplasma ini kemudian akan masuk ke dalam peredaran darah tubuh si ibu dan kemudian akan menginfeksi ibunya dan kemudian janinnya. Gejala yang disebabkan oleh Toxoplasma ini tergolong ringan. Kadang-kadang hanya berupa pegal-pegal saja, demam-demam ringan, bahkan kadang-kadang gejalanya menyerupai gejala awal influenza. Oleh karena itu, kadang-kadang ibu hamil tidak menyadari bahwa dia sedang terinfeksi dengan Toxoplasma. Jadi, oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi infeksi Toxoplasma ini. Kita masuk ke Rubella. Nah, Rubella ini disebabkan oleh virus, yaitu virus Rubella. Nah, virus Rubella ini dikenal juga sebagai campak Jerman. Jadi penularannya adalah dari manusia ke manusia. Biasanya paling sering penularannya adalah dari anak-anak ke orang dewasa. Terutama biasanya pada guru TK atau guru sekolah dasar, di mana anak-anak tersebut banyak yang terkena campak dan kemudian akhirnya orang dewasa terpapar. Nah, pada orang dewasa biasanya gejalanya sangat ringan, hanya pegal-pegal, terus demam-demam ringan, atau bisa juga apabila gejala berat muncul ruam pada kulit. Nah, tapi kebanyakan tidak ada gejala, oleh karena itu pemeriksaan laboratorium juga penting. Efek samping yang disebabkan oleh infeksi Rubella pada ibu hamil itu sangat berat, bisa menyebabkan cacat pada janin. Paling sering adalah kebutaan dan tuli.
dan juga bisa menyebabkan kematian pada janin. Kadang-kadang juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Lalu kita masuk ke sitomegalovirus. Infeksi sitomegalovirus bisa tertular dari air liur ataupun cairan tubuh penderita. Nah, biasanya kita bisa tertular tanpa kita sadari. Apabila seorang ibu hamil tertular sitomegalovirus dan kemudian menginfeksi janinnya, infeksi sitomegalovirus ini dapat menyebabkan kebutaan, cacat otak pada janin, radang paru, radang hati, dan juga persalinan prematur pada ibu hamil yang terkena infeksi sitomegalovirus. Gejala yang ditimbulkan oleh infeksi sitomegalovirus biasanya hanyalah berupa gejala demam ringan yang naik turun selama 3 minggu atau lebih. Maka kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang terinfeksi sitomegalovirus. Infeksi herpes simplex. Nah, herpes simplex ini kategorinya adalah infeksi menular seksual. Jadi biasanya tertular dari pasangan seksual kita. Nah, gejala yang ditimbulkan biasanya terdapat lesi ataupun luka berupa melenting yang ada di area kemaluan. Bisa juga di sekitar paha sampai juga ke bokong atau anus. Infeksi herpes simplex pada ibu hamil dapat menyebabkan herpes neonatal, yaitu terdapat kerusakan otak atau syaraf pada janinnya, keterbelakangan mental, dan juga bisa menyebabkan sampai kematian janinnya. Biasanya pada ibu hamil 70% tidak memberikan gejala yang jelas. Nah, oleh karena itu pemeriksaan laboratorium sangat penting di sini. Infeksi herpes simplex biasa bisa ditularkan baik melalui darah tali pusat maupun melalui rute persalinan. Biasanya rute persalinan melalui vagina. Gejala herpes simplex yang ditimbulkan pada penderita biasanya adalah apabila ringan, dia hanya seperti pegal-pegal, demam-demam ringan, badan terasa tidak enak. Apabila cukup berat, biasanya dia ada lenting ataupun seperti cacar air yang berada di alat kelamin. Bisa di area bokong juga ataupun area paha. Oleh karena itu, apabila terdapat lesi-lesi seperti itu, segera konsultasikan ke dokter terdekat. Demikian penjelasan tentang infeksi TORCH pada ibu hamil dan efek-efeknya. Oleh karena itu, pada ibu hamil penting sekali dilakukan screening infeksi toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes simplex, terutama di trimester pertama. Dan jangan lupa, bagi yang mau program hamil juga harus diperiksa. Salam sehat, sampai ketemu, dah.